Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang sedang berjuang kembali menuju sehat juga dimudahkan urusannya, jalannya, semangatnya. Apalagi masih pagi begitu, sudah jam 5 kawan, harapannya pun juga Anda sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Dilanjut mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Ayu kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah, aku ya sehat pawal. Semangat Alhamdulillah, ya. Harus betul. Rasanya itu kalau sudah ada di jam 5 itu sudah gimana ya Ustadz? Beda gitu Ustadz dengan jam-jam siaran lainnya itu Ustadz. Iya. Mungkin kalau jam siaran lainnya itu nggak ada ustadznya begitu ya. Sekarang ada Ustadz Mim gitu. Alhamdulillah. Keikut Ustadz. Ini jujur loh Ustadz, ungkapan jujur loh Ustadz ya. Nggak ada yang dibohong-bohong ya Ustadz. Alhamdulillah, iya harus jujur ya Mbak. Betul. Karena kan katanya itu kejujuran itu menjadi mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Alhamdulillah. Meskipun itu ada dolar, pound sterling, itu kalah Ustadz sama namanya jujur. Euro. Oh iya, euro ya, jangan lupa ya Ustadz ya. Iya. Wah situ, katanya kalah sama jujur. Kalau menurut Nabi kita Ustadz, gimana sih Ustadz memandang soal kejujuran itu Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaannya Ustazah Ayu ini luar biasa. Masya Allah, dipanggil Ustazah. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, tak lupa dan tak boleh lupa, mari kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Hati kita selalu bergembira, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan selalu dan senantiasa semoga salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli. Baik, untuk memberikan jawaban ini dari pertanyaannya Mbak Ayu tadi. Ini ada sebuah hadis Mbak Ayu ya, yang saya petik dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu dapat menghantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang itu akan berlaku jujur hingga dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu menyeret kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu dapat menyeret kepada neraka. Dan seseorang akan terus berlaku bohong hingga ia dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun argumentasi kita, apapun penjelasan kita, hidup ini pilihannya kan cuma dua. Kalau tidak jujur, bohong. Gitu saja kan? Iya, betul. Kalau tidak baik, ya buruk. Nah, baik, buruk, jujur, bohong ini miliknya manusia. Pokoknya masih
bertemu dengan manusia, dimanapun kita berada, norma ini pasti melekat dalam diri setiap kita manusia. Apapun bahasanya, apapun rasnya, apapun kulitnya, itu kejujuran, kebohongan, itu adalah nilai universal yang dimiliki oleh manusia, yang Allah memasukkan itu hanya kepada manusia. Gak ada binatang kata jujur, gak ada ya. Iya. Itu milik kita, itu milik kita. Maka benarlah kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Betul. Berlaku di mana saja. Sehingga Rasulullah dengan tegas memberikan petunjuk yang begitu gamblang. Jujur membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa ke surga. Masya Allah. Bohong membawa kepada kejahatan. Kejahatan membawa ke neraka. Ya sudah. Pilihannya kan cuma itu saja. Mudah ya Ustaz? Sangat mudah dan sangat terang. Yang membuat kemudian abu-abu Mbak Iya. Itu kan apa istilahnya? Ya sok-sokan argumentasi gitu ya. Sok-sokan memberikan alibi, memberikan dalil-dalil atau logika-logika yang tidak mendekatkan kepada kejujuran, tapi malah mengaburkan kejujurannya, mengaburkan kebohongannya, sehingga bohong itu kelihatan ketok-ketok jujur gitu ya. Begitu pula sebaliknya, jujur itu diabu-abu kelihatannya menjadi bohong kan. Padahal sesungguhnya tidak akan pernah kemana-mana. Pokoknya jujur pasti membawa kepada kebaikan. Mujur. Nah, kebaikan itu mujur ya. Iya, benar, kebaikan itu kemudian membawa kepada surga. Masya Allah. Hanya memang persoalannya setiap tahapan ini tidak ada yang gratisan. Ono tawarep gratisan, bahkan tidak pernah ada. Kecuali udara yang Allah berikan ini gratis terus ini. Betul Ustaz. Ya, kita tidak pernah minta Allah kasih kita udara. Betul, coba kalau ada bayar itu, waduh. Kalau air saya bilang wah kita udah harus bayar air ini. Iya. Taruhlah begitu. Sehingga kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, jujur ya pasti ada resikonya. Gitu. Resiko jujur itu Rasulullah telah memberikan jaminan pasti kebaikan. Lah dari jujur menuju kepada kebaikan ini kan sebuah proses. Sebuah perjalanan atau proses yang kita lewati untuk mendapatkan kebaikan. Itu memang membutuhkan usaha, membutuhkan ikhtiar, membutuhkan pengorbanan. Tidak bisa tidak. Sama dengan orang yang bohong itu tadi. Untuk sampai kepada kejahatan, itu aslinya yang membutuhkan energi, Mbak. Yang membutuhkan pengorbanan dia. Dia mikir nanti bohong apa lagi ya gitu. Benar, bagaimana ia menutupi kebohongannya. Kan tidak pernah ada ya satu kebohongan itu berdiri sendiri. Wah, betul Ustaz. Kan satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan kedua. Kebohongan kedua akan ditutupi oleh 2-3 kebohongan berikutnya. Jadi makin banyak berbohong itu makin bertumpuk-tumpuk kebohongannya. Sehingga pada saat tertentu itu kita yang melihat itu, yang mendengar itu kok gak masuk akal itu ya. Sudah saking numpuk. Gak logis gitu. Tapi karena dia sudah begitu tenggelam ya. Sehingga wis koyo wedhae padahal wis jauh sekali dari norma kejujuran itu sudah sangat jauh sekali. Mulai dari gesturnya, gerak matanya, kemudian kalimat yang diucapkannya itu sebetulnya sudah mudah sekali kita beres kan itu ya. Tetapi karena dia memang sedang mengerahkan energi menutupi kebohongan sebelumnya, maka dia ya tetap saja seolah-olah ini oke, padahal sekali lagi itu adalah kebohongan ke-1000 dari kebohongan pertama yang dia lakukan. Padahal sudah pasti ketika kebaikan menuju kepada surga sama juga dengan kejahatan menuju kepada neraka, itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Kalau sudah sampai di surga, gak usah dibahas. Mari kabeh kan itu Mbak ya.
Sampai neraka gak usah dibahas, gak bisa ngapain kita. Tetapi dari kejujuran menuju kepada kebaikan, kebaikan menuju kepada surga, itulah waktu kita. Kita di dalam berdagang misalnya gitu Mbak Ayu ya. Yeah. Baik secara offline maupun secara online, jujurlah kita. Wangel Ustaz, jujur saiki ku wangel, jujur tanpa ajur. Barangkali ada benarnya. Tetapi sebetulnya ajurnya itu hanya secuil dari pengorbanan terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Hasil positif maksudnya. Tidak, sekali lagi tidak. Karena kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri. Sama juga dengan keburukan, kebohongan juga memiliki jalannya sendiri. Tidak akan tercampur itu janjinya Allah. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya menyemangati ini. Bagi kawan-kawan yang aku jujur terus tapi usahaku tidak pernah sukses. Aku jujur terus tapi dibujuki koncoku tok misalnya gitu ya. Baik di dalam profesi apapun ya. Di dunia profesi kita baik di macam-macam lah. Di hukum, di politik, di ekonomi, apalagi dagang, bisnis apalagi bisnis, Masya Allah. Bahkan katanya ada tokoh itu, kalau kalian belum pernah dibohongi, jangan bilang kamu pengusaha itu ya. Waduh, tapi yang ngeri ya Ustaz, bayangin itu. Walaupun realitasnya juga banyak yang mengalami itu ya, banyak yang mengalami itu. Sampai saya baca itu sampai habis bis itu ya. Saya pernah menemani itu Mbak sampai dia dibui itu karena dibohongi ya. Hartanya habis itu ya. Dia kena klaim, aduh sampai habis hartanya juga. Sampai kipas angin itu tolong tuku entat gitu ya. Ya Allah, saya ini juga menangis ngelus dada. Anak ya opo sekolah kan itu. Iya. Nah, tetapi ingat bahwa semua yang kita lakukan, saya ulangi tadi, tidak ada yang tidak ada resikonya. Berbuat jujur resikonya kebaikan yang kita peroleh, kebaikan resikonya akan mendapatkan surga kelak. Sama juga kalau kita berbuat bohong, resikonya kita akan masuk ke dalam lubang kubangan kejahatan, dan ketika kita sampai berada di lubang kejahatan, kita tidak membelokkan kuadrannya ya Mbak Yu ya, maka dia akan terus melaju, ya akhirnya neraka. Dan kalau sudah sampai di neraka, tidak ada yang bisa kembali kan, sudah selesai semua yang kita ikhtiarkan. Maka dari itu, agar kita tetap jujur dan kita kuat dengan kejujuran yang ada di dalam diri kita ini, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa kejujuran adalah jalan menuju kepada kebaikan. Wes yakin saja. Kalau belum kita dapatkan hari ini, besok Allah akan mendatangkan. Kalau misalnya paling ekstrim Mbak ya, kita ini sepanjang hidup jujur akhirnya melarat misalnya gitu ya, susah hidupnya. Jangan khawatir, buah yang akan kita petik akan jatuh, akan dinikmati oleh keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Kan jelas itu. Iki bapak ibuku wong soleh, kan itu ya. Ini orang sudah meninggal ini. Ini orang sudah meninggal ini. Tapi karena dikenal dia orang yang jujur, maka saksi-saksi sejarah itu akan mengatakan, iki bapaknya jujur. Anaknya berarti ya jujur, misalnya gitu ya. Walaupun sekali lagi bagaimanapun anak kita juga tidak pernah tuh hanya kita berdoa kepada anak kita anak yang soleh ya, solehah. Tetapi kebaikan kita ketika di dunia, ketika masih hidup itu akan pasti ada yang menyaksikan dan menjadi saksi, dan kemudian kebaikan itu akan Allah turunkan, akan Allah berikan kepada anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita. Sebaliknya, hati-hati ya, iki bapak mbiyen mbujukan. Anak kira-kira gak ada tuh. Nah, begitu dia rada mbujuki lho, tenan toh itu. Sudah habis itu. Sehingga kemuliaan, kebahagiaan itu ya hanya sebatas bapaknya saja. Begitu sampai pada anaknya, sudah bapak habis, bahkan malah sebaliknya. Anaknya menjadi tersia-siakan, dia tidak melakukan keburukan misalnya, ternyata dia terbebani oleh keburukan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Semoga menjadi peringatan bagi kita agar kita semua kokoh tetap
selalu menjaga kejujuran. Amin. Karena kejujuran Amin. itu yang akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Amin, amin ya robbal alamin. Jujur itu mujur. Ya. Udah itu aja Ustadz yang diingat Ustadz. Maksudnya yang paling mudah gitu ya Ustadz. Ya. Ternyata lebih mujur daripada nanti ajur, karena akan ketagihan dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan, semoga bermanfaat. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.